Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Nah, jadi kali ini sobat, kita masih membahas di seputaran laundry, yaitu bagaimana cara supaya agar karyawan laundry kita bisa bertahan atau bisa betah kerja sama kita. Nah, caranya yaitu simak video berikut ini. Jadi sobat, cara mempertahankan karyawan laundry atau bekerja di usaha laundry ini adalah berbagai macam cara. Nah, bahkan memang ada yang cuman mau kerja 1 tahun, ada yang bahkan cuman mau setengah tahun, dan ada hanya 1 bulan saja. Nah, jadi sobat, cara mempertahankan karyawan usaha laundry itu ialah kita bisa membuat atau membuat dengan cara masalah keuangan paling utama. Nah, masalahnya ialah banyak yang memang yang pemilik usaha laundry itu sistem gajinya nggak benar. Salah satu contohnya, makanya saya bilang sistem gajinya tak benar. Ada yang bilang sistem borongan, baru ada yang bilang sistem harian, dan ada juga yang seperti saya yaitu bulanan. Nah, jadi kalau saya sih ada yang bulanan, ada juga yang harian. Nah, jadi kalau harian itu kita juga punya istilahnya bikin pemasukan sama karyawan kita atau peraturan. Kalau saya membayar harian itu ya tetap tiap sore dia minta gaji sekian, berapa seharinya. Baru seperti di video saya sebelumnya ada itu, dia kalau dengan alasan yang tepat 3 hari tidak masuk, tetap saya bayar. Yang penting alasannya yang pasti atau yang jelas, tetap saya bayar. Tapi kalau di laundry yang lain 3 hari berturut-turut nggak masuk, nggak ada pembayaran, kalau saya tetap saya bayar. Karena sebagai yang punya usaha, tanpa anak buah karyawan itu tanpa karyawan usaha itu tak akan berjalan. Nah, jadi jangan kita sebagai pemilik usaha jadi kita bikin 100% kita jadi yang berkuasa, tidak. Nah, itu yang pertama sobat, masalah penggajiannya. Yang kedua yaitu fasilitas. Maksud saya fasilitas itu adalah contoh, setiap karyawan itu punya fasilitas, yaitu dia nyuci secara gratis 1 minggu 10 kilo. Nah, ini di tempat saya. Nah, 10 kilo per minggu gratis. Nah, itu fasilitasnya. Itu salah satu bikin karyawan betah. Nah, itu selanjutnya sobat. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu masalah uang masuk. Salah satu uang masuk itu seperti tips. Banyak sih tips. Kadang banyak yang pelanggan itu saking hasil kerja kita bagus banget, banyak sih. Kalau contohnya seperti Imlek, Lebaran, Natal. Nah, banyak juga yang kadang para pelanggan ngasih amplop. Nah, itu
bagi rata. Cuman kalau istilahnya di tempat yang lain yang sering saya lihat banyak sih yang makan sendiri, yang nggak saling berbagi gitu. Jadi itu sobat, itulah cara atau cara-cara yang saya buat terhadap karyawan. Nah, terbukti udah sampai 5 tahun karyawannya masih tetap sampai sekarang. Nah, cuman ada yang di tempat usaha laundry yang lain paling kuat dia masa kerjanya ya paling mentok-mentoknya paling setahun udah keluar cari yang lain. Nah, salah satu yaitu kita kalau menanyakan alasannya kenapa keluar, nah jatuh-jatuhnya masalah duit atau masalah uang. Nah, dimana orang itu kadang mengeluh uang masuk itu masuk sama pembukuan majikan. Nah, sebenarnya itu kalau menurut saya secara pribadi itu kan hak karyawan, itu rezeki karyawan. Jadi itu tidak bisa istilahnya jadi kita yang menguasai hak-hak karyawan itu. Nah, banyak di sini itu tip masuk pembukuan karyawan, masuk pembukuan bos. Berarti istilahnya kalau hitung-hitung gaji karyawan itu ya dari tip, pengeluaran bos untuk gaji karyawan tidak ada. Nah, seperti sobat, itu tidak boleh. Ya kalau menurut saya sih ya tip-tip. Kalau tip itu ya buat orang itu pribadi, tapi kalau istilahnya gaji karyawan ya tetap bayar. Nah, kebetulan sobat di sini di daerah apartemen ini ya lumayan tipsnya. Kadang mau bahkan sampai hampir 300.000 per hari. Nah, itu nggak bisa kita bilang jadi masuk pembukuan di usaha laundry. Itulah salah satu yang bikin karyawan itu tidak betah. Itu kalau menurut saya itu seperti saya yang bilang tadi, hak penuh karyawan laundry. Nah, ditambah lagi seperti fasilitas yang tadi itu. Tapi kalau masalah fasilitas tadi itu rata-rata memang di sini semua laundry karyawan itu punya fasilitas 10 kilo 1 minggu nyuci secara gratis. Nah, itulah salah satu contoh untuk bikin karyawan usaha laundry biar betah. Nah, tapi bukan di sini doang sih, banyak sih karyawan laundry yang pada nggak betah. Nah, jadi seperti itulah sobat cara mempertahankan karyawan di usaha laundry. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat para sobat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Bye.